Jejak digital para Habib klan Ba'alwi membuat para ilmuwan bertanya-tanya, apakah mereka begitu bodoh dan dungunya tak mempercayai ilmu DNA yang notabene penemuan ini berdasarkan dari penelitian Ibnu Sina dari kalangan umat Islam, dikembangkan oleh dunia barat, dan penemuan akurat diberikan penghargaan kepada profesor Turki yang masih termasuk umat Islam. Berbagai alasan dan dalil untuk menolak tes DNA. Orang bijak bilang, bila orang mau, maka ada 1000 jalan. Bila orang tak mau, maka 1000 alasan. Ayat kauniyah yang tak bisa dipungkiri, seperti golongan darah, sidik jari, pindai kornea mata, dan termasuk genetika atau YDNA paternal, adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita manusia, sehingga kita bisa mudah untuk mengobati dan mengenal jenis penyakit. Tapi sayang bagi para Habib klan Ba'alwi, tes DNA ini merupakan bom waktu yang tinggal menunggu meledak. Mereka berusaha menutupi bom dengan karung goni, menyembunyikan bom tersebut di dalam rumahnya agar tak terlihat oleh orang lain. Artinya, mereka sebenarnya sudah tahu bila nasab mereka tak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Gengsi tinggi, jaga image, dan takut tak dihormati lagi membuat mata mereka tertutup dari kebenaran yang datang dari Allah Ta'ala. Inilah beberapa jejak digital mereka yang menolak dites DNA. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Asmakan yang ada saat ini, apakah mereka habaib atau bukan habaib? Saya nggak mau memberikan peringatan mereka habaib atau bukan habaib, tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar ke Rabitatul Alawiyah. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong, pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Saudara datang ke Rabitatul Alawiyah bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke Wali Songo, saudara. Kalau nggak ada bukti, ya jangan paksa Rabitoh untuk mengakui. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham semua? Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sehatil ansab ats-tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat nggak boleh, secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi, wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang, wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Kapan tes DNA lo? Kan udah anak berapa kali harus bilang. Ayo, apakah bisa menggali makam Rasul? Ya, apakah bisa? Pertama, anak nggak bakal cabut pernyataan anak. Apakah bisa ini orang menggali makam Rasulullah? Yang kedua, kalau mau tes DNA, ini kan syarat bisyarat, itu ngasih syarat, anak juga ngasih syarat. Apakah bisa? Kalau yang ada yang mau nyuruh tes DNA, ente tes DNA dulu. Kalau ente terbukti waladus zina, anak zina, baru anak mau tes DNA. Berarti benar, ente adalah orang yang tidak percaya dengan keturunan Rasulullah SAW. Nah, ente memberikan syarat yang mustahil bagi para habaib, maka anak juga ngasih syarat yang mustahil buat ente orang. Kita DNA, saudara. Sekarang saya mau tanya, ini, saya kasih gambaran. Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini.
Bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Bisa, saudara. Ini ngawur. Ini ngawur. Dia menyuruh misalnya yang Sayyid ini DNA. Oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobat-nagobat di seluruh dunia, bisa ndak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima, nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh, kecuali nasab dekat. Misal ya. Kemarin lalu, Pak Habib Hanif Alatos itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa haram hukumnya untuk para Habib tes DNA. Kok aneh ya? Dan beliau juga mengatakan bahwa haram pula untuk meragukan Habib di Indonesia dan meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melarang tes DNA untuk para Habib. Jadi pemerintah Indonesia wajib bikin undang-undang untuk melarang Habib tes DNA. Kok saya jadi bingung, kenapa ya seperti itu? Padahal di negara-negara yang lain, di belahan dunia yang lain, orang baru boleh ngaku Habib kalau sudah punya sertifikat tanda tes DNA. Dan itu pun mereka tetap tidak memiliki hak privilege apapun. Heran saya, kenapa ya di Indonesia memang aneh-aneh? Bagaimana pendapatmu? Terima kasih banyak atas waktunya. Tulis komentar di sini. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Alhamdulillah.